Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, alhamdulillah kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Nabiur Rahmah, Rasulul Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diajarkan kepada umat manusia. Satu di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai alamat seorang muslim, tanda keislaman seseorang adalah ibadah salat. Salat ini ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat berbeda dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah langsung dari langit ketujuh. Sementara ibadah yang lain disyariatkan di atas bumi ini. Adapun salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan Isra dan Mi'raj sampai beliau mendapatkan ibadah yang sangat mulia ini langsung dari langit ketujuh. Ibadah salat ini adalah ibadah yang menjadi syariat seluruh Nabi dan Rasul. Tidak terkecuali Nabi siapapun, maka mereka semua mendapatkan perintah untuk menjalankan salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salah. Dan kami wahyukan kepada mereka, diperintahkan kepada seluruh nabi. Ayat ini ada di dalam surat Al-Anbiya, surat yang menceritakan kisah para nabi-nabi. Dan di antara hal penting yang diperintahkan kepada seluruh nabi adalah mendirikan salat. Salat ini adalah merupakan tanda seorang beriman, seorang itu adalah masih di dalam koridor keimanannya, keislamannya ataupun tidak. Makanya satu di antara hal yang menjadi ciri penduduk neraka yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak melaksanakan salat. Jadi ciri penduduk neraka adalah tidak melaksanakan salat karena ibadah ini menjadi syariat dari seluruh nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, qalu ma salakakum fi saqar. Mereka bertanya, apa sebab orang-orang itu bisa masuk ke dalam neraka? Maka orang-orang yang ada di dalam neraka ini menjawab, lam naku minal musallin. Kami ketika hidup di dunia tidak menjadi orang yang melaksanakan salat. Ketika Anda tidak melaksanakan ibadah yang merupakan satu di antara rukun Islam ini, maka Anda sudah pasti akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwa pembeda antara seorang yang muslim dan seorang yang musyrik dan kafir adalah as-salah. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat itu, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan ibadah yang mulia ini kecuali ingin menjadikan hamba lebih dekat dan lebih tahu posisi dia sebagai makhluk dan posisi dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu adalah salat yang dijadikan sebagai tanda keislaman. Dia menjadi rukun Islam, dan siapa yang melalaikan satu di antara salat ini, apalagi melalaikan semuanya, maka sungguh ini menjadi sebuah alamat kerugian dunia dan akhirat. Salat 5 waktu adalah perkara yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab pada hari kemudian. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang menjadi perkara pertama dari seorang hamba ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya adalah salat. Idza saluhat, ketika salatnya bagus, maka akan baguslah seluruh amalannya. Namun ketika amalan salat ini sejak awal diperiksanya, sejak awal dihisabnya, maka dia akan menjadi orang yang celaka apapun amal yang dilakukan selain salat ini. Jadi salat adalah kunci keselamatan seorang hamba pada hari kemudian. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu nur, akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan perlindungan, dan akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan salat, maka tidak ada cahaya, tidak ada perlindungan, dan tidak ada petunjuk buat orang-orang seperti itu. Wa yuhsyaru yaumal qiyamati, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun pada hari kemudian, dikumpulkan bersama Haman,
dikumpulkan bersama Qarun, dan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, dan seluruh orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini, baik dari Fir'aunnya, dari Hamannya, dari Qarunnya, dan juga Ubay bin Khalaf, mereka adalah pemuka-pemuka kebatilan yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih sadis dosa, lebih dahsyat dosanya daripada orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini perkataan Fir'aun, dan orang yang tidak melaksanakan salat akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Orang yang memiliki kekuasaan kemudian dia tidak salat, maka dikumpulkan bersama Fir'aun. Yang memiliki harta kemudian tidak salat, ada bersama Qarun. Yang memiliki ilmu yang mumpuni tapi tidak ada salat dalam kehidupannya, dikumpulkan bersama Haman. Mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan kehormatan di tengah kaumnya, mereka adalah public figure yang dipandang oleh masyarakat dan tidak melaksanakan salat, maka ada Ubay bin Khalaf. Maka dari sini kami mengajak kepada kaum muslimin untuk melaksanakan salat 5 waktu. Bagi Anda yang sedang terbaring sakit, bagi Anda yang tidak mampu untuk berdiri, bagi Anda yang mungkin tidak mampu melaksanakan salat secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Ya, fashalli qa'iman fa illam tastati. Salatlah dengan berdiri, tapi ketika Anda tidak mampu berdiri, fashalli qa'idan, maka salatlah dengan keadaan duduk. Wa illam tastati, maka fa'ala jambin, maka jika tidak mampu berdiri, tidak mampu juga duduk, maka salatlah secara berbaring. Salat dalam kondisi berbaring ini memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang terbaring di rumah sakit. Jika kita pun belum mampu untuk berbaring dengan kondisi kita, hanya mampu untuk menggerakkan mata, hanya mampu untuk berniat, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Tidak ada istilah meninggalkan salat kecuali perempuan yang haid ataupun dalam keadaan nifas. Sampai dalam keadaan perang sekalipun, di depan kita ada musuh, di depan kita ada kematian yang menanti, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan perintah salat. Dari sini kami mengajak, ayo mari kita mendirikan salat dalam kondisi apapun. Tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat, karena dia adalah rukun Islam, dia adalah perkara yang akan menyelamatkan kita, dan dia adalah perkara yang pertama kali akan dihisab pada hari kemudian. Demikian, semoga kita bersemangat dan kembali mengingat hakikat diciptakannya kita di muka bumi ini, dan salatlah sebelum engkau disalatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri.
Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit? Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik Vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Woi, HP baru nih. Yoi, kualitas nomor 1. Punya lo? Gak ada apa-apanya. Bentar, gue mau ngabarin bokap dulu nih, disuruh ngurus BPJS. Sini pinjam. Loh, ada yang kurang nih. Kurang, perasaan udah lengkap. Kurang, aplikasi Mobile JKN-nya belum ada. Aplikasi Mobile JKN yang punya BPJS Kesehatan itu. Apa untungnya buat gue? Woi, banyak untungnya. Nih, aku kasih lihat. Cara download Mobile JKN itu gampang banget. Buka Play Store di Android atau App Store di iOS kamu. Jangan sampai buka aplikasi dating dulu ya. Fokus. Ketik Mobile JKN, kemudian di-download deh. Setelah mendownload aplikasi Mobile JKN, klik menu daftar dan pilih menu pendaftaran pengguna Mobile JKN. Kemudian jangan lupa untuk mengisi data kamu. Setelah mengisi data diri, kode OTP akan dikirimkan melalui SMS. Nah, setelah itu tinggal di-copy aja. Lalu masukkan kode OTP tersebut, klik register, udah deh. Akun kamu sudah terdaftar di aplikasi Mobile JKN. Kalau udah terdaftar, kamu tinggal buka aplikasi Mobile JKN. Lalu masukkan nomor kartu atau email yang terdaftar. Masukkan password, masukkan kode captcha, terus klik login deh. Nah, udah masuk nih kita di aplikasi Mobile JKN. Yang sering bikin bingung itu adalah kalau kita lupa bawa kartu KIS waktu berobat. Jangan khawatir, kamu bisa menggunakan KIS digital. Kamu bisa klik menu kartu di icon thumbnail kartu JKN KIS tengah bawah. Jadi nggak perlu takut lagi kalau kartumu hilang. Kalau kamu merasa kurang sehat, bisa konsultasi dokter di Mobile JKN. Caranya, pilih menu konsultasi dokter, lalu klik menu hijau pojok kiri atas, klik menu chat, lalu tulis keluhan penyakit kamu. Nah, nantinya dokter akan menjawab chat kamu di aplikasi Mobile JKN. Belum puas konsultasinya? Monggo berobat ke Vaskes. Tapi jangan lupa kamu bisa ambil antrian secara online loh di Mobile JKN. Caranya, klik menu pendaftaran pelayanan, lalu jangan lupa untuk mengisi keluhan kamu. Kemudian klik daftar pelayanan. Dan nanti kamu akan mendapatkan nomor antrian yang sudah ditetapkan. Selain itu, kamu juga bisa melakukan screening kesehatan secara mandiri. Caranya, klik menu screening, selanjutnya isikan data diri, serta jawab pertanyaan yang muncul di aplikasi. Nah, nanti kamu akan mendapatkan informasi berupa risiko potensi penyakit.
Pandemi COVID-19 kayak gini kamu juga bisa screening mandiri. Caranya ada di fitur screening mandiri COVID-19. Di sini kamu akan mengetahui informasi tentang COVID-19. Hasilnya, kamu akan mengetahui potensi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kamu. Banyak bukan untungnya. Belum lagi nih ya, ada fitur di mana kita bisa mengetahui jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan fitur untuk mengetahui jadwal tindakan operasi di rumah sakit. Yang terakhir deh, ada fitur di mana kamu bisa melihat riwayat pelayanan dan bisa memberikan rating fasilitas kesehatan yang pernah kamu kunjungi. Wah, banyak banget untungnya. Gue bisa bantuin bokap pakai aplikasi ini, bro. Jelas lah. Sayang banget kan kalau belum download aplikasi mobil JKN-nya? Iya. Lu udah download kan? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar cuci tangan bersama kami dari Rumah Sakit Ibnu Sina, Yayasan Wakaf Umi, Makassar. 6 langkah cuci tangan. 1. Gosok kedua telapak tangan hingga merata. 2. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. 3. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 4. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. 5. Gosok ibu jari kiri berputar ke dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. 6. Gosok dengan memutar jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Setelah itu, bilaslah kedua tangan di bawah air mengalir. Jangan lupa cuci tangan dan tetap jaga kesehatan ya.